Kan. Nah, untuk ketentuannya di sungai terhadap pintu itu harus dinaikkan yaitu sebesar P. Sebesar P. Habis itu ini fungsinya adalah supaya di depan pintu nanti tidak terjadi sedimentasi. Kalau di sungai tadi ini adalah sungai, yang ini adalah sungai ya, ini sungai besar, sungai yang terletak bendungnya tadi. Nah, di sini harus ada koaan, ada galian yaitu setinggi panjangnya P. P-nya ini adalah 0,5 sampai 1,5. Habis itu datar, habis itu turun. Ini adalah untuk menghindari sedimentasi yang P ini. Jadi supaya sedimen akan terjadi penumpukan di depannya pintu, tidak di depan pintu, tapi di bawahnya pintu sini nanti. Di sini akan terjadi sedimen. Kalau ada sedimentasi, air akan masih tetap keluar. Nah, di sini ada penurunan supaya terjadi nanti sedimennya tidak di sini, tetapi ada yang ada di bawah ini. Kalau dia sudah mengalir, dia akan terjadi sedimentasi, ya itu sebesar D. D-nya nanti ada ketentuannya berapa. Ini adalah tinggi muka air yang kita hitung dengan pakai B banding H sama dengan berapa, kecepatannya berapa, seperti dimensi yang saya terangkan kemarin. Nah, B-nya berapa, H-nya berapa, terus kecepatannya berapa, direncanakan seperti kuliah yang kemarin yang kita bahas hari Kamis minggu yang lalu. Dari hilir ke hulu ini ada Z, kehilangan energi. Kehilangan energinya untuk pintu yaitu 0,15 sampai 0,3. Kalau saya menggunakan 0,3 aja. Nah, berarti kehilangan energi di pintu intake itu adalah 0,15 sampai 0,3. Saya menggunakan, kemarin saya menyebutkan waktu perhitungan elevasi muka air untuk bangunan sadap 0,2, bangunan bagi sadap 0,25, bangunan pintu intake adalah 0,3. Jadi nanti bisa menghitung di situ. Tinggi antara bantalan daripada tembok untuk pintu ini adalah beton ya, ini adalah beton. Bantalan daripada beton penahannya, dari muka daripada bantalan beton ini sampai ke muka air ini adalah 10 cm, yaitu sebesar T. T itu adalah tinggi daripada antara batas akhir beton yang ada di sini dengan di bawah ini adalah, batas akhir dari beton dinding ini dengan muka air yang ini adalah 10 cm atau 0,1 meter. Ini adalah syarat-syarat penggambaran daripada pintu intake. Yang penting adalah P-nya. Yang Y1 ini adalah tinggi muka air pada saat banjir rencana, yaitu Q50 pakai metode rasional seperti 3,6 CIA itu boleh. Nanti kamu hitung dimensinya berapa ini Y1. Nanti ada contoh soalnya. Y1 itu adalah tinggi muka air di depan daripada pintu intake, yaitu ini di sungai. Ini adalah sungai. Di sungai itu adalah dia mengalir berapa meter kubik per detik. Anda sudah bisa menghitung R2 tahun, R5 tahun, R10 tahun, R25, R50. Kalau yang di sungai ini adalah menggunakan R50, nanti Q-nya Q50. Kamu nanti mendapatkan debit banjir rencananya Q50 berapa. Nah, nanti kita bisa menghitungnya di situ. Ini adalah ketentuan-ketentuannya. P-nya adalah tingginya ini adalah 0,5 sampai 1,5 meter. Sedangkan ini dimiringkan supaya terjadi sedimennya di bawah, tidak di sini. Nah, itu adalah D-nya adalah 0,15 sampai 0,25. Jadi ketinggian ini sampai sini adalah 0,5 sampai 0,25 atau 25 cm, terserah Anda. Z-nya kehilangan energi di pintu intake adalah 0,15 sampai 0,3. T-nya adalah 0,10. Nah, ini adalah aliran tidak tenggelam. Ini alirannya adalah tidak tenggelam. Ini adalah air dari bendung, terus dia mengalir ke arah sini. Nah, ini adalah aliran tidak tenggelam.
aliran tidak tenggelam, rumusnya adalah Q sama dengan mu kalikan dengan B kalikan dengan A, akar 2GY1, di mana mu adalah koefisien debit. Untuk bukaan ini ya, bukaan pintu. Ini adalah mu adalah koefisien debit untuk bukaan di bawah permukaan. Di bawah permukaan pintu dengan kehilangan tinggi energi yang kecil, yaitu mu-nya adalah 0,8. Mu itu adalah suatu angka, yaitu koefisien kehilangan akibat bukaan pintu, yaitu sebesar 0,8. B ini adalah lebar daripada pintu. Lebar daripada pintu. A ini adalah tinggi bukaannya. A-nya itu yang ini. A-nya itu yang ini. Sebentar. A itu yang ini. Dari sini nah, sampai sini. Dari tembok beton ini sampai ke dasar. Itu adalah bukaannya berapa. Ini adalah A. Nah, nah, setelah mendapatkan nanti yang kita cari adalah Q-nya ini adalah debit. Debit yang mengalir di sini, yang mengalir ke pintu intake. Kemarin kan di pintu intake kan ada debitnya berapa. Dari debit yaitu luas total keseluruhan, yaitu misalkan dari bangunan bagi sadap itu ada 150, kemarin ada 150 tambah 120 tambah 70 sekian hektar dikali dengan kebutuhan airnya adalah 2 liter per detik dibagi dengan efisien yaitu sekian, maka didapatkan debitnya. Nah, nanti debitnya berapa ya itu tergantung di sini nanti. Yaitu debit yang mengalir ke arah sana ya, ke arah irigasi. Ya, debitnya berapa nanti dimasukkan ke sini. Baru kita bisa menghitung kehilangan tinggi energi. Nanti Y1 ini adalah kedalaman air di sungai. Y1 itu ada kita masukkan nanti Y1 yang kita cari nanti adalah A kecil. Q-nya adalah debit. Debit di pintu intake. Mu-nya ada, B-nya tadi adalah lebar daripada pintu. A-nya yang kita cari, A yang ini nanti yang kita cari. A ini yang kita cari. A ini nanti yang kita cari. Kita kasih tanda merah ya. Nah, A ini yang kita cari, 2 kalikan dengan G. G-nya adalah 10, Y1-nya adalah tinggi daripada muka air di depan pintu indikator tinggi muka air di sungai, yaitu yang mengalirkan debit G50. Yang ini Y1. Nanti kita bahas. Untuk mencari Y1 gimana nanti kita bahas di contoh soal. Ya, kita masukkan di situ. Ini adalah untuk mendapatkan nilai yaitu tinggi bukaan. Yaitu A ini tadi. A-nya berapa nanti kita hitung. Setelah mendapatkan nilai A, bukaan pintu, Anda mendapatkan tinggi pintu. Tinggi pintu itu adalah yaitu tinggi pintu, saya tulis di sini aja ya. Dicatat aja ya tinggi pintu HP itu simbolnya tinggi pintu ya. Itu adalah A ditambah tinggi jagaan. Tinggi jagaannya ini 0,5 sampai 1 meter. Saya nggak tahu berapa, terserah Anda. Nanti A-nya ketemu berapa meter, misalkan ketemunya adalah A-nya adalah 2 meter. Kamu tinggi jagaannya adalah 0,5 boleh sampai 1 meter. Jadi kalau 2 meter ditambah 0,5 menjadi ketingginya adalah 2,5. Tinggi pintunya yang hitam ini. Tinggi pintunya adalah yang hitam ini adalah 2,5 meter. Misalkan A-nya ketemu 2 meter.
Jangan lupa nih, untuk mendapatkan tinggi pintu adalah A ditambah tinggi jagaan. Supaya apa? Air pada saat di sini tidak merembes langsung keluar. Dia akan terhambat di sini, tidak akan merembes ke sini. Makanya di sini harus dilebihkan. Maka di sini adalah tinggi pintu adalah A. A tadi adalah ini, dari sini sampai sini, ditambah dengan tinggi jagaan. Tinggi jagaannya antara 0,5 sampai 1 meter. Nah, kalau misalkan A-nya didapat 2 meter, kamu tambahkan tinggi jagaannya 0,5 boleh. Pakai 1 meter boleh tinggi jagaannya. Misalkan kalau 2 meter, tinggi jagaannya 1 meter ya boleh. 2 tambah 1 sama dengan 3 meter. Tinggi pintu ini adalah 3 meter. Kamu pesan nanti order di di pabrik gitu, saya kepingin tinggi pintunya adalah 3 meter. Jangan lupa nanti tebalnya berapa tebal pintunya. Kalau menghitung tebal pintu nanti Anda mendapatkan gaya-gaya dulu. Yaitu kita menghitung gaya horizontal dan gaya vertikal. Gaya gaya hidrostatis dan gaya akibat sedimen. Nah, kalau pintu ditutup, kalau pintu ini ditutup, nanti lama-lama air yang ada di sini adalah akan terjadi sedimentasi. Dia akan ngumpul di sini di depan pintu ini. Supaya pintu ini tidak melengkung, tidak rusak, maka kita hitung gaya-gaya yang bekerja. Yaitu gaya air yang warnanya biru adalah hidrostatis yang didapatkan HA, dan gaya yang diagram tekanannya yang warnanya hitam yang disebut dengan HE akibat endapan atau sedimen. Kita mendapatkan HA. HA rumusnya adalah setengah kalikan dengan gamma air. Ini adalah gamma air dikalikan dengan tinggi pintu dikalikan dengan 2 kali HA min HP dikalikan dengan B. Di mana HP ini adalah tinggi pintu, HA ini adalah sama dengan Y1 atau HA ini adalah tingginya di sini. Bentar, saya anukan. Sama kayak Y1 tadi ya. Jadi HA itu yang di sini. Ini adalah HA atau Y1, HA atau sama dengan Y1. Nah, di sini. Kau masukkan di sini, yaitu setengah kalikan dengan gamma air adalah 1, HP adalah tinggi pintu, HP tadi adalah A tambah tinggi jagaan, dikalikan dengan HA, ditambah dengan HA min HP, dikalikan dengan B. Sehingga disederhanakan adalah setengah HA, ini adalah gaya tekanan akibat air. Yaitu setengah kalikan dengan gamma, gammanya air adalah 1 ton per meter kubik, dikalikan dengan P, HP, tinggi pintu, dikalikan dengan 2A min HP, dikalikan dengan B. B ini adalah lebar daripada pintu, nanti kita bahas. Di mana gamma adalah berat jenis air, yaitu 1 ton per meter kubik, H adalah tinggi air di depan pintu, yaitu di sungai, nanti HA-nya berapa, HP adalah tinggi pintu. Ini adalah gaya akibat air atau hidrostatis. Sekarang kita membahas masalah gaya akibat sedimen yang disimbolkan dengan HE, yaitu tinggi akibat endapan. Tinggi akibat endapan yaitu setengah kalikan dengan gamma. Gamma E itu adalah gamma endapan, dikalikan dengan HP kuadrat, dikalikan dengan 1 min sin C, dibagi 1 plus sin C. Di mana C-nya ini adalah sudut geser daripada tanah. Sudah saya kasih data di tugas, ada yang 25 derajat, ada yang 27 derajat, kamu selesai masukkan aja. Gamma sedimennya juga gitu, gamma tanahnya adalah ada yang 1,7, ada yang 1,6, ada yang 1,9 dan seterusnya. Tinggal memasukkan aja, yaitu satuannya adalah
1 ton per misalkan 1,7 artinya adalah berat jenis daripada sedimen itu adalah 1,7 ton per meter kubik. Ya, sedangkan sudutnya adalah berapa derajat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di mana B ini adalah lebar daripada pintu. Ini adalah gamma E itu adalah berat jenis daripada sedimen. Ini di soal sudah ada. Sesuai dengan tugasnya masing-masing. HP adalah tinggi pintu, C adalah sudut geser sedimen atau sudut geser tanah. Sesuai dengan tugasnya, B adalah lebar daun pintu. Sebelum saya membahas ke diameter stang pintu, saya membahas masalah ini dulu. Pintu intik, tebal pintu intik. Sebelum membahas ke diameter stang, kita membahas ke tebal pintu intik. Tebal pintu intik itu yang ini. Yang hitam ini. Yang hitam ini tebalnya berapa? Supaya tidak, nanti kalau ada tekanan ini tidak akan melengkung. Ini nanti tidak melengkung, tidak rusak. Nah, berapa besarnya untuk menghitung tebal pintu, gimana caranya? Perhitungan tebal pintu, intik. Karena ini adalah peletakannya sendi-sendi dan bebannya adalah beban terbagi rata atau Q kecil, maka Q kecil rumusnya adalah HA ditambah dengan HE dibagi dengan B. Peletakan sendi-sendi ini adalah, yaitu panjangnya adalah L, yaitu panjangnya adalah B, lebar daripada pintu. Nah, ini B misalkan. Nah, kita tahu bahwa kalau peletakannya sendi-sendi statis tak tentu, maka momen maksimumnya adalah 1/8 QL kuadrat. Berhubung panjangnya itu adalah sama dengan B, maka momen maksimumnya adalah 1/8 QB kuadrat. Ini adalah untuk mendapatkan momen maksimumnya. Tegangan izin daripada baja yaitu M per W. W ini adalah momen inersianya ya, karena dia berbentuk plat, maka W-nya adalah 1/6 BT kuadrat. Tegangan izin baja ini tergantung mutu bajanya. Kalau BJ 34 mutu bajanya itu adalah tegangan izinnya adalah 1400. Kalau BJ-nya itu adalah 37, maka tegangan izinnya adalah 1600. Nah, dianu sendiri ya. Nanti tergantung. BJ mutu bajanya adalah 34. Nanti tegangan izin bajanya adalah 1400 kg per cm persegi. Tegangan izin. Tergantung nanti mutu bajanya apa, nanti dikasih catatan. Sebentar saya masukkan dulu anak-anak yang baru masuk, sebentar ya. Biru. Nah, ini. Jadi tegangan izin tau strip ya, tau bar sama dengan M per WW-nya adalah 1/6 BT. Tegangan izin daripada baja tadi saya ulangi lagi, tergantung mutu bajanya. Kalau BJ-nya adalah BJ 34, maka tegangan izinnya adalah 1400 kg per cm persegi. Kalau BJ-nya adalah 37, maka tegangan izinnya adalah 1600 kg per cm persegi. Baru kita masukkan di sini. Nanti T2 sama dengan 6 kali dengan momen maksimum dibagi dengan B tegangan izin. Maka T-nya nanti dicari. Yang kita cari adalah nanti ini adalah yang T-nya. T-nya ini yang kita cari. T-nya nanti kita cari yaitu 6 kalikan dengan momen maksimum dibagi dengan B kalikan dengan tegangan izin baja. Yaitu satuannya adalah milimeter atau sentimeter, tergantung nanti tebalnya berapa. Kalau sudah mendapatkan ini, baru kita mendapatkan berat daripada pintu. Berat daripada pintu berapa? Baru kita mendapatkan diameter stang. Nah, kita menghitung
stang pintu. Tadi pada saat dia berat sendiri atau berat pintu. Simbolnya adalah W, yaitu berat, yaitu B, dikalikan dengan HP, dikalikan dengan T, dikalikan dengan berat jenis atau massa jenis daripada baja. Massa jenis daripada baja yaitu gamma baja atau gamma besi baja adalah 7,85 ton per meter kubik. Kalau berat jenis air raksa adalah 13,6 ton per meter kubik. Kalau berat jenis air itu adalah 1 ton per meter kubik. Ya, dicatat ya. Berat jenis daripada baja gamanya itu adalah 7,85 ton per meter kubik. 7,85 ton per meter kubik. Dan gaya gesek rumusnya adalah 0,4 dikalikan dengan HA ditambah dengan HE. Sebentar saya masukkan lagi, ada yang masuk ini anak-anak ini. Di mana HA itu adalah gaya yang bekerja pada hidrostatis, HE itu adalah gaya yang bekerja akibat sedimen tadi. Berhubung ini adalah pada saat stang dinaikkan, itu namanya berat pintu itu arahnya ke bawah. Kalau gaya gesek, kalau pada saat stang diturunkan, pada saat stang dinaikkan, kamu rasakan. Sebentar, saya anukan gambar apa videonya saya ya. Bukan video apa, maksudnya kamera saya. Jadi kalau pada saat stang dinaikkan, tadi pada saat stang, sebentar. Oh, pada saat stang dinaikkan. Pada saat stang dinaikkan, kamu ambil ini adalah dinding betonnya tadi. Ini adalah pintunya. Kamu rasakan di sini. Pada saat dia dinaikkan, gesekannya kan dia ke arah bawah. Kamu rasakan sendiri. Coba kamu merasakan gesekannya. Jadi ini dinding betonnya misalkan, ini pintunya. Jadi ini dinaikkan. Gaya gesekannya kan ada arah ke bawah. Kamu rasakan. Kalau dia dinaikkan, gesekannya kemana? Ke arah bawah. Berat pintu mesti berat, arahnya mesti ke bawah, dan gaya gesek karena sesuai dengan kondisinya. Kalau pada saat pintu dinaikkan, pada geseknya adalah ke bawah. Nah, karena ini adalah arahnya sama-sama ke bawah, maka kita menjumlahkan yaitu W ditambah 0,4 dikali dengan HA plus HE, yaitu stang pada saat dinaikkan atau stang tarik, yaitu W ditambah 0,4 dikali HA ditambah dengan HE. Di mana pada saat stang ini dinaikkan, pada saat gaya stang naik nanti ada faktor tekuk ya. Nah, stang naik mana gaya tekan itu adalah F kalikan dengan tegangan izin. F itu adalah luasan daripada penampang daripada stangnya tadi. Jadi stang tarik berapa sama dengan F dikalikan dengan tegangan izin. Di mana F adalah luas penampang daripada stangnya. Karena berbentuk lingkaran, maka luas penampangnya adalah 1/4 pi d kuadrat. Di mana tau TR adalah tegangan izin baja, yang tadi sudah saya sebutkan. Tegangan izin aja, baja tergantung daripada mutunya. Kalau baja BJ34, tegangan izinnya adalah 1.400. Kalau BJ37, tegangan izinnya adalah 1.600. Nah, kita masukkan di sini. Jadi stang tarik sama dengan F dikalikan dengan tegangan izin baja. Maka F sama dengan stang tarik dibagi dengan tegangan izin baja. Bahwa kita tahu bahwa luas daripada
Nah, stang adalah 1/4 pi D kuadrat, maka didapatkan D-nya. D-nya adalah akar dari 4 dikalikan dengan gaya stang pada saat dinaikkan, dibagi dengan pi kalikan dengan tegangan izin. Maka didapatkan berapa milimeter nanti di sini, berapa milimeter atau berapa sentimeter. Atau sentimeter. Ini pada saat stang dinaikkan. Sekarang pada saat stang diturunkan, yaitu berat mesti arahnya mesti ke bawah. Pada saat stang diturunkan. Kamu rasakan ini dindingnya. Ini adalah pintunya misalkan. Diturunkan yang bergerak yang pintunya ya. Nah, geseknya kan ke atas. Ini ke bawah, ini ke atas. Sehingga untuk mendapatkan stang turun yaitu W dikurangi 0,4 dikalikan dengan HA ditambah dengan HE. Ini ketemu. Bentar saya masukkan yang baru masuk. Aneh. Tulis nama dan NPM ya, tulis nama dan NPM sesuai dengan nanti buat absen saya. Nah, kalau sudah mendapatkan ini stang turun yaitu W dikurangi 0,4 dikali dengan HA ditambah dengan HE karena negatif karena dia arahnya ke atas. Yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Berat pintu arahnya ke bawah, gaya gesek arahnya ke atas. Maka rumusnya ini adalah W min 0,4 kali HA ditambah dengan HE. Sehingga stang turun sama dengan PK, yaitu gaya tekuk. Karena ini adalah pada stang, karena stangnya itu adalah dilas, sistemnya adalah dilas, ini pintu, ini adalah stang, ini adalah dilas naik turunnya nanti. Nah, maka di sini sebenarnya harus ditambahi, yaitu pengelasan ya, kelasnya itu sekitar 25%. Daripada tebal daripada lasnya, tapi nggak usah diabaikan aja, kecil kan, itu membebani juga kan. Kalau las itu kan ada lasnya itu ada 25% dari pengelasan, benarnya harusnya ada tapi abaikan aja. Kalau saya dulu tugasnya dikasih pengelasan sekian persen supaya membebani beban kan ini. Nah, kalau sudah bahwa PK sendiri, PK gaya tekuk itu adalah pi kuadrat dikalikan dengan modulus elastisitas yaitu E dikalikan dengan momen inersia dibagi dengan panjang tekuk kuadrat. Di mana gaya tekuk di sini sama dengan stang turun. Sehingga modulus elastisitas adalah 2,1 kali 10 pangkat 6 kilogram per sentimeter persegi. Sedangkan I adalah momen inersia. I-nya sendiri karena berbentuknya lingkaran atau berbentuk tabung, yaitu rumusnya adalah 1/4 pi D pangkat 4. Ini adalah momen inersianya. Panjang tekuk itu adalah setengah akar 2 dari L. Jadi nanti akar 2 berapa dikalikan dengan setengah dikalikan dengan panjang daripada stang. Panjang stangnya tadi misalkan kamu hitung 1,5 ya, kamu tambahkan. Jadi akar 2 kalikan dengan setengah dikalikan dengan misalkan panjangnya adalah 1,5 meter, L-nya adalah 1,5 meter. Nanti panjang tekuknya LK-nya berapa? Tergantung daripada panjang stangnya nanti. L adalah panjang stang. Panjang stang pipanya tadi, pipa ya ini ya dari pipa baja ya. Nah, sehingga kita sederhanakan bahwa PK adalah gaya tekuk sama dengan stang tarik, stang turun. Ini kan stang diturunkan. Stang turun, TRN, ini adalah TRN, maka PK sendiri rumusnya adalah pi kuadrat dikalikan dengan E, dikalikan dengan I, dibagi LK kuadrat, kita sederhanakan, yaitu pi E-nya adalah 2,1 kali 10 pangkat 6, I-nya adalah 1/4 pi D pangkat 4, maka kita masukkan di sini, kita cari D-nya. D kecil ini nanti kita cari, D kecil ini berapa, yaitu D pangkat 4 kita keluarkan, kita cari nantinya berapa, yaitu 64 dikalikan dengan PK, dikalikan dengan setengah akar
dikalikan dengan L, setengah akar 2 kalikan dengan L, dibagi dengan Pi pangkat 3 kalikan dengan 2,1 kali 10 pangkat 6. Nanti D-nya berapa? D-nya nanti hasilnya ini berapa? Nanti dipangkatkan seperempat, ketemu D-nya berapa meter. Berapa senti atau berapa meter atau berapa mili. Kamu tulis di sini. Diameter yang ada di sini pada saat setang dinaikkan dengan diameter pada saat setang diturunkan besar mana? Ini antara ini. Ini dengan ini. Nah, kamu pakai nanti diambil diameter setang yang paling besar. Pada saat setang dinaikkan dan pada saat setang diturunkan. Pada saat pintu itu dinaikkan dan pada saat pintu diturunkan. Itu besar mana diameter setangnya? Nah, kamu ambil yang paling besar. Baru kita bisa menghitung dimensi daripada pintu. Diameter setangnya berapa, terus tebal pintunya berapa, Anda bisa menghitungnya. Jadi Anda nanti bisa pesan ke workshop, saya bikinkan pintu tebalnya adalah sekian mili atau sekian senti, dengan panjang sekian, lebarnya sekian. Nah, contoh soal. Kita bahas ke contoh soal. Nah, ini misalkan kita disuruh menghitung dimensi pintu intake ini. Otomatis Anda mencari yaitu kebutuhan airnya. Kebutuhan air pintu intake yaitu 150 tambah 90 ditambah 170 hektar. Dikali kurung buka kali dengan 2 dibagi dengan efisiensi yaitu 0,7, maka didapatkan debitnya adalah 0,99 misalkan meter kubik per detik. Misalkan ini 0,99 meter kubik per detik atau 0, berapa kemarin. Nah, itu. Misalkan ketemunya ini misalkan ya. B-nya adalah B banding H adalah 2. Z-nya adalah 1:1. Ini adalah tabel DeVos. Nah, tabel DeVos-nya sudah ada. Kamu lihat tanya berapa. Jangan lupa direncanakan kecepatannya. Misalkan di situ adalah 0,4 sampai 0,55, 0,5 sampai 0,55 tergantung debitnya. Misalkan kita rencanakan adalah 0,5 seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, sehingga didapatkan B-nya berapa, H-nya berapa, I-nya berapa. Maka dimensi saluran intake B-nya berapa meter, H-nya berapa meter, dan I-nya berapa meter, berapa. Ini I adalah kemiringan, tidak ada satuannya. Baru kita menggambarkan ini. Ini adalah sungai. Kemarin kan Anda mendapatkan, saya anukan ya. Sungai, terus ada bendung, ada intake. Ada sungai, ada bendung, ada intake. Jadi di sini adalah intake-nya. Intake-nya di sini adalah bendungnya. Di sini adalah abutmennya, misalkan ada pilarnya. Misalkan, Pak, lebar sungainya tadi adalah 1,62, lebar salurannya adalah 1,62 dari ini. Data daripada dimensi. Anda sudah menghitung dimensi B-nya berapa, H-nya berapa, I-nya berapa, dan seterusnya. B-nya adalah 1,62. Kamu tulis di sini 1,62. Sebentar saya masukkan yang baru gabung itu. Waduh, tangtung-tangtung. Anak-anak itu kok gak anu sih? Kalau sudah telat nggak usah masuk gitu loh, maksud saya. Oke, saya lanjut. Misalkan, Pak, saya kalau 1,62 nanti karena petugas saya itu orangnya sudah sepuh-sepuh, enggak kuat bukanya karena berat. Saya dimensi misalkan saya butuh abutmen. Misalkan saya butuh abutmen, ininya adalah 0,62, lebar daripada pilarnya adalah 0,62. Jadi pintunya ini adalah 0,5, ini 0,5 boleh. Langsung 1,62 juga boleh, tergantung kekuatan petugasnya nanti. Jangan berat-berat jadi kasihan nanti petugasnya. Apalagi nanti petugasnya cewek, dempal semua nanti jadi binarangka, binaraga semua. Nah,
Untuk menghitung dimensi daripada Y1 tadi, nah ini sebentar ada yang masuk lagi, aduh aku kalau risih saya tuh. Kalau nggak diizinkan nanti nggak kuliah dia itu. Nah ini, misalkan debit yang mengalir di sungai adalah Q50, 5 meter kubik per detik. Ya 5 meter kubik per detik. I sungai yaitu 0,04. Ya ini adalah I sungai. I sungai itu adalah elevasi hulu dibagi dengan elevasi hilir berapa dibagi dengan L, panjang sungainya berapa yang kamu amati. Ini kan sudah diajari di hidrologi. Nah, Anda bisa menghitungnya. Q50 Anda bisa juga menghitung, yaitu sepertiga 3,6 CIA. I-nya ada pakai I mononub, biar cepat ya, mononub aja. Yaitu RTH dibagi 24 dikalikan dengan 24 per TC pangkat 2 per 3. Tinggal masukkan aja nanti debitnya berapa. Ketemu, intensitasnya ketemu, luas dasnya ketemu, Anda masukkan di situ debitnya berapa. Misalkan ketemunya adalah 5 meter kubik per detik. I sungainya adalah 0,004. Lebar sungai diasumsikan aja nanti ya, tugas diasumsikan aja. Misalkan 30 meter atau 40 meter terserah Anda. Sungai ya, bukan saluran, tapi sungai ini. Lebar sungainya adalah diasumsikan 20 meter. Kemiringannya adalah 1:1. Direncanakan koefisien Manningnya adalah 0,025 misalkan. Dari tanah asli misalkan. Kebalan rumput. Kalau mendapatkan N adalah 0,02 ini kamu lihat di tabel open channel hidrolika ya. Saluran terbuka. Nanti kamu lihat di tabel situ, terserah Anda. K itu adalah seper daripada N ini. K itu adalah seper daripada N. Jadi 1/0,025 adalah sama dengan K. K itu adalah koefisien Stickler, yaitu 40. Nah, ini adalah koefisien Manning, N kecil, dan K adalah koefisien Stickler. Boleh pakai Manning, boleh pakai Stickler. Oh Pak, saya pakai Stickler. Stickler karena sesuai dengan perhitungan saya sebelumnya pakai tabel De Vos. Kalau debitnya sekian, B banding H berapa, V-nya berapa, K-nya berapa, kemiringannya berapa ya itu kamu. Oh pakai Stickler ya boleh pakai Stickler. Kalau pakai Stickler yaitu K-nya kamu cari, yaitu untuk mencari K yaitu seper daripada N. K sama dengan seper daripada N. Sehingga di sini saya tulisan aja, kamu catat di situ. K itu adalah seper dari N kecil. Di mana K itu adalah seper daripada N. Tinggal masukkan di sini. Q sama dengan K, R2/3 I pangkat setengah. Q 50 tahun adalah 5 meter kubik per detik. K-nya adalah 40. R pangkat 2/3, I-nya adalah 0,004 pangkat setengah. Ini adalah didapat dari dasnya ya, dasnya berapa, panjang sungainya berapa. Dari hulu sampai di titik tinjau bendungnya. Nanti saya terangkan. R-nya ketemunya adalah 1,9, R pangkat 2/3 adalah 1,95. Sehingga R sama dengan 1,95 pangkat 3/2, sehingga didapatkan R-nya adalah 2,73 meter. Kita tahu bahwa R itu adalah A per P, di mana A itu adalah luas penampang, trapesium, P-nya adalah keliling basah, sehingga A-nya adalah B plus ZH kalikan dengan H, dibagi P. P itu adalah B plus 2H akar Z kuadrat ditambah dengan 1. Kita masukkan, B-nya adalah 20, Z-nya adalah 1/1 karena kita tentukan sendiri kemiringan daripada sungainya adalah 1/1 kalikan dengan H. Jangan lupa ini sendiri adalah
A-nya ini adalah P-nya, yaitu 20 ditambah dengan 2H akar Z kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Sehingga kita sederhanakan R sama dengan 20H ditambah dengan H kuadrat dibagi dengan 20 plus 2,83H. Ini kita sederhanakan ya. Akar 2 dikalikan dengan 2H berapa? Nah, kita kalikan dengan 20 plus akar 2 ketemunya adalah 2,83H. Sehingga kita kalikan silang, yaitu 20 kali 2,73 adalah 54,4. 2,83H kalikan dengan 2,73 kita kalikan adalah ketemunya adalah 7,73H sama dengan 20H ditambah dengan H kuadrat. Sehingga kita sederhanakan, kita nolkan, yaitu ini yang kita tetapkan yaitu H kuadrat ditambah dengan 20H dikurangi 7,73H, yaitu ketemunya adalah 12,27H. Kalau ini kita pindah ke arah kanan, yaitu minus 54,4 sama dengan 0. Kita mencari H-nya, kita pakai rumus ABC, karena ini adalah rumus persamaan parabola, yaitu H atau X1 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, di mana B-nya itu adalah 12,27, A-nya adalah di depan koefisiennya adalah 1, minus 5,44, 54,4. Di sini didapatkan hanya adalah 3,4 meter. Baru kita menghitung. Ini adalah sungainya, sungai utamanya, sungai yang besar tadi. Bukan di saluran. Kita membahas di sungainya. Ini ada yang salah Pak Iwan ya. Ini bukan 5, tapi ini adalah 0,9 karena ini adalah di pintu intake. 0,99. Saya enggak bawa. Ada yang salah tadi ya. Ini adalah 0,99 karena yang mengalir ke pintu intake. Karena yang mengalir ke arah sini, bukan yang ke arah sana, tapi yang ke arah sana. Yang ke arah sana tadi adalah ini. 0,99 meter kubik per detik. Ini ada yang salah ya, Nanti kamu selesaikan sendiri. 0,99 sama dengan mu kalikan dengan B. B-nya adalah 0,5. A diakar 2 kali dengan G. G-nya adalah 10. Y1-nya adalah 3,4. 3,4 dari mana? Ya dari ini tadi. Dari sini. Baru dimasukkan. Sehingga didapatkan A. Nah, misalkan ini benar gitu kan. Misalkan nanti cek sendiri ya, nanti ada yang salah. 5 sama dengan A. A-nya berapa? Yaitu 1,54. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk tinggi pintu yaitu A ditambah dengan tinggi jagaan. Tinggi jagaan pintu. Tinggi jagaan pintu yaitu sehingga kita dapatkan tinggi pintu atau HP yaitu 1,54 ditambah 0,5. Ketemunya ini misalkan. Baru kita menghitung gayanya, HA-nya berapa? Nah, kita masukkan di sini HA-nya. HA-nya berapa? HI-nya berapa? HA-nya kita masukkan, HP-nya ketemu. Kalau HP-nya sudah ketemu, maka HA-nya didapat 3,4 tadi. HA sama dengan Y1. B-nya ketemu juga, yaitu 0,5. Kita masukkan, ketemu gayanya HA adalah 2,43 ton. Saya ini tadi salah ya, karena debitnya adalah ini adalah tadi debitnya adalah 5, padahal di sini adalah G-nya adalah 0,9. Saya tadi terburu-buru karena di kampus tadi internetnya mati, jadi saya hitung manual tadi ini. Langsung di sini ya saya ngitungnya. Jadi kita masukkan di sini nanti HA-nya berapa. Kalau sudah mendapatkan gaya HA, kita menghitung gaya akibat sedimen. HE-nya yaitu setengah dikalikan dengan gamma endapan dikalikan dengan HP kuadrat
dikalikan dengan 1 min sin C dibagi dengan 1 plus sin C dikalikan dengan B. Nanti dikoreksi sendiri ya. Nah, HA-nya pasti ini nanti ini pasti salah nanti besarnya. Karena tadi debitnya ini tadi 5, yang di sini tadi 5. Padahal ini adalah 0,99 yang ke arah pintu intake, debit intake ini. Ki ini adalah ki intake. Ki ini adalah ki intake. Ki intake. Sebentar saya masukkan ada yang dan nanti dimasukkan di situ. HA-nya ketemu, baru kita menghitung gaya sedimen. Gaya sedimen di sini dimisalkan sedimennya adalah 1,7 ton per meter kubik, sudutnya adalah 25 kita masukkan di sini. Yaitu HE rumusnya adalah setengah kalikan dengan gamma E kalikan dengan HP kuadrat dikalikan dengan 1 min sin C dibagi 1 plus sin C kalikan dengan B. Kita masukkan HA-nya, HE-nya ketemu di sini adalah ketemunya adalah 0,72 dan seterusnya. Baru kita bisa menghitung HA dan HE. HA dan HE kita bisa menghitung tebal daripada plat tadi. Tebal platnya berapa? Kamu masukkan di sini. Yo, ketemu tebal platnya, yaitu kita tahu. Coba. Emma, pintu buka itu siapa? Nah, peletakannya tadi adalah sendi-sendi. Q-nya kita adalah yaitu HA ditambah dengan HE dibagi dengan B. HA-nya berapa, HE-nya berapa, B-nya berapa. Ketemu ini misalkan, maksimum ketemu adalah ini misalkan. 1/8 QB kuadrat, Q-nya adalah 6,32 ton per meter kubik, B-nya adalah 0,5 jarak daripada pintu. Pintunya tadi berapa, yaitu B-nya adalah 0,5. Bukan ini ya, bukan ini, tetapi ini 0,5. Karena nanti pintunya ini ditutup, ini dibuka, dia akan mengalir di sini. Ini ditutup, ini dibuka, dia akan mengalir ke sini. Kalau dibuka semuanya, monggo. Jadi kita bisa menghitung tebal pintu intake. Tebal pintu intake didapatkan. Misalkan ketemunya adalah 0,038 atau 3,8 cm. Jadi tebal daripada plat bajanya adalah 3,8 cm. Ini adalah tebal platnya. Baru kita bisa menghitung berat pintu. Berat pintu adalah yaitu lebarnya berapa dikalikan dengan tebalnya, lebar pintu berapa dikalikan dengan tinggi pintunya, yaitu lebarnya adalah 0,5, tebal panjang daripada tinggi pintu adalah 2,04, dikalikan dengan tebal daripada baja adalah 0,038 meter ya, karena ini meter-meter ini adalah dikalikan dengan berat jenis daripada baja yaitu 7,85. Maka didapatkan W-nya, W-nya adalah 0,304 ton misalkan. Gaya gesek yaitu 0,4 dikalikan dengan 2,43 tambah 0,73. Satuannya di sini adalah ketemunya adalah 1,26. Kita pada saat stang dinaikkan, yaitu ini tadi seperti teori tadi, ini ke bawah kita jumlahkan. Maka didapatkan diameter stangnya adalah 3,5 cm. Nah, diameter stangnya adalah 3,5 cm. Ini pada saat stang dinaikkan. Pada saat stang diturunkan, kamu hitung sendiri nanti. Ya, seperti tadi, jangan lupa berat pintu berapa, gaya geseknya berapa, kamu jumlahkan, nanti mendapatkan diameter daripada stang pada saat dia diturunkan ini berapa sentimeter. Dari pada saat diameter stang ini dinaikkan dan diameter pada saat stang diturunkan itu besar mana? Kalau ini misalkan 3,5 misalkan di sini ketemunya adalah 2 misalkan, kamu ambil yang paling besar. Yang paling besar adalah 3,5. Kalau yang tadi di sini adalah 3,5, ini adalah 3,5 cm misalkan. Di sininya adalah misalnya adalah ketemunya adalah 6 cm misalkan, kamu gunakan yang 6 cm. Jadi diameter
stang pada pintu intake adalah sebesar 6 cm. Tugas minggu depan Pak Iwan lagi kontrol general check up di rumah sakit haji. Mungkin saya lagi. Nanti minggu depan laporannya online aja ya, online aja, presentasikan. Absen sudah saya pegang. Nanti yang diberitahu teman-temannya yang tidak ikut di dalam, misalkan di dalam presentasi tugas tadi itu dia tidak pernah datang, walaupun dia tatap muka maupun online, bilang aja suruh mengundurkan diri tahun depan ngambilnya. Pasti nggak lulus ya, saya nggak mau. Karena dia nggak ngerti caranya, ujuk-ujuk ikut, dikerjakan dengan teman kelompoknya, tapi dia nggak pernah kontribusi sama sekali ikut mengerjakan. Pasti saya nggak meluluskan. Oke, saya kira itu tugas minggu depan, yaitu kita membahas, yaitu Anda mendapatkan pintu intake. Oh ya, saya terangkan masalah menghitung Ki